Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi betina. Nah, jadi sama dengan materi minggu lalu, materi kemarin tentang organ reproduksi jantan. Jadi untuk organ reproduksi betina ini pembahasannya juga sama. Yang pertama itu tentang organ reproduksi pada perempuan. Kemudian yang kedua proses pembentukan gamet atau disebut sebagai gametogenesis. Gametnya perempuan yaitu ovum. Jadi pada gametogenesis itu akan dibahas tentang proses pembentukan ovum. Nah, selanjutnya itu adalah hormon. Jadi hormon yang membantu dalam proses pembentukan ovum, hormon yang berperan dalam proses pematangan atau tumbuhnya karakteristik sifat kewanitaan pada perempuan itu dipengaruhi oleh hormon ini. Nah, untuk pertama kita akan bahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Jadi, organ reproduksi pada perempuan itu terbagi menjadi bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, untuk organ bagian dalam itu tersusun atas organ primer. Organ primernya disebutnya sebagai ovarium. Nama lainnya itu adalah indung telur. Nah, ini adalah ovarium. Nah, selanjutnya ada organ sekunder. Organ sekundernya itu berupa saluran dan kelenjar-kelenjar. Salurannya apa saja? Jadi salurannya itu dimulai dari tuba falopi, ya. Jadi ini ovariumnya. Nah, tuba falopi itu yang ini. Nama lainnya itu adalah ovidak atau saluran indung telur. Nah, setelah tuba falopit ada uterus. Nah, uterus ini yang bentuknya ini. Nah, nama lainnya itu adalah rahim. Nah, selanjutnya adalah cervix uteri atau leher rahim. Nah, bagian yang mengecil menyempit ini adalah leher rahim. Nah, selanjutnya adalah vagina. Vagina itu liang. Nah, jadi tempat terjadinya kopulasi ini di vagina ini. Nah, selanjutnya ada kelenjar-kelenjar. Kelenjar yang pertama itu ada kelenjar vestibula. Sebentar saya naikkan yang ininya dulu. Nah, kelenjar yang pertama itu kok nggak kelihatan. Nah, yang pertama itu ada kelenjar vestibula, nggak tampak ya pada gambar. Kemudian ada kelenjar Bartolini, kemudian ada kelenjar susu atau mame. Nah, kelenjar susu atau mame ini merupakan kelenjar yang ada pada perempuan yang letaknya itu di bagian dada, ya. Nah, untuk alat kelamin luar itu ada yang namanya klitoris. Nah, klitoris itu merupakan organ erektil di mana fungsinya itu atau sifatnya sama dengan penis, ya. Kalau pada laki-laki itu ada penis, kalau pada perempuan itu ada klitoris. Kemudian ada labium atau bibir. Ada labium mayor dan juga ada labium minor. Dan selanjutnya ada lubang vulva. Nah, lubang vulva itu lubang vagina yang ada di luar di sini. Nah, ini namanya adalah lubang vulva. Untuk labium minor ini yang letaknya agak ke dalam. Kalau yang di luar ini adalah labium mayor. Nah, kita bahas satu persatu dulu tentang organ eh, genital perempuan yang primer, yaitu ovarium. Nah, ovarium itu merupakan organ penting untuk wanita, ya, terkait dengan reproduksi. Nah, jumlahnya itu ada dua. Jadi ada sepasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk ukurannya adalah ini. Jadi kurang sekitar lebih 2 cm, tebalnya kurang dari 1 meter, dan beratnya kurang lebih 7 gram untuk masing-masing ovarium. Nah, di ovarium ini tempat terjadinya proses pembentukan ovum. Ovum itu adalah sel telur, gamet pada perempuan. Nah, setiap bulannya ovum itu nantinya akan dilepaskan dari salah satu ovarium secara bergantian. Jadi kalau misalnya bulan ke-1 yang dilepaskan adalah ovarium sebelah kanan, nanti bulan kedua yang dilepaskan adalah ovum dari ovarium sebelah kiri. Bulan ketiga ovum dari ovarium sebelah kanan lagi, begitu seterusnya. Jadi secara bergantian. Nah, letaknya di mana? Jadi letaknya ovarium itu ada di dalam rongga perut kita, ya, ada di bagian perut bawah kita. Oke.
Nah, lokasinya itu di sini. Nah, ya. Jadi dia ada di bagian perut agak ke belakang, ya, dekat pinggang. Kemudian, nah, ovarium ini fungsinya itu ada dua. Jadi sama seperti testis kalau pada laki-laki. Yang pertama berfungsi sebagai gametogenesis. Gametogenesis ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, pada proses gametogenesis dikendalikan oleh hormon namanya hormon FSH yang dihasilkan oleh bagian otak depan. Nah, kemudian ada steroidogenesis, di mana maksudnya adalah ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin. Nah, steroidogenesis ini dihasilkan atau dikendalikan oleh hormon luteinizing hormone atau LH. FSH dan LH sama-sama dihasilkan oleh hipofisis pars anterior, yaitu otak bagian depan. Nah, untuk hormon yang dihasilkan itu nanti ada dua, ada hormon estrogen, ada hormon progesteron. Nah, selanjutnya ovarium ini berdasarkan posisi lokasinya ya zonanya, maka ovarium itu terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian luar sebelah sini itu adalah korteks. Nah, bagian dalam ini adalah disebut medula. Nah, korteks ini atau zona parenkim itu merupakan tempat tumbuhnya folikel-folikel telur. Jadi telur itu berkembang di bagian sini. Siklusnya seperti ini. Nah, sedangkan yang bagian tengah, medula, ini disebut sebagai zona vaskularis karena di bagian ini dilalui oleh pembuluh darah. Entah itu pembuluh darah vena yang warna biru atau pembuluh darah arteri yang warna merah. Ya. Nah, selanjutnya itu ada saluran-saluran, tuba falopi atau oviduct. Jadi di sini merupakan tempat terjadinya proses fertilisasi, ya, terjadinya peleburan yang sebenarnya antara ovum dengan sperma, ya. Jadi ovum dilepaskan dari ovarium, sperma masuk melalui vagina. Nah, bertemunya ini di tuba falopi. Nah, tuba falopi itu jumlahnya juga ada dua, di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, sama seperti ovum, sama seperti ovarium. Nah, oleh sebab itulah karena dia merupakan tempat terjadinya fertilisasi, maka ketika seseorang ingin melakukan steril ya KB, nah bisa dilakukan yang namanya tubektomi, ya, pemotongan atau pengikatan tuba falopi istilahnya. Nah, kenapa kok dilakukan seperti itu supaya proses fertilisasi atau peleburan antara ovum dengan sperma itu tidak terjadi. Jadi kalau misalnya ininya diikat, otomatis kan ovum yang sudah dibuahi itu tidak bisa bertemu sperma, begitu juga sperma yang udah masuk ke sini itu nggak bisa bertemu dengan ovum karena di sini sudah dilakukan steril ya, pengikatan ya. Nah, fungsinya saluran-saluran ini ada tiga macam. Yang pertama, dia itu berfungsi untuk membawa ovum dari ovarium ke kantong uterus. Nah, yang kedua, mengalirkan sperma yang berasal dari eh, laki-laki ya masuk setelah koitus ya. Yang selanjutnya adalah tempat terjadinya fertilisasi di sini atau di sini. Nah, pada operasi KB, nah seperti yang sudah jelaskan tadi, nah ini dipotong, selanjutnya diikat. Ya, tujuannya adalah supaya sperma yang membuahi itu tidak bertemu dan ovum yang dilepaskan itu tidak saling bertemu. Namanya adalah tubektomi. Nah, saluran setelah oviduct itu ada yang namanya uterus atau rahim. Nah, jadi uterus atau rahim itu merupakan tempat nidasi, tertanamnya atau menempelnya zigot hasil dari pembuahan sperma dan ovum. Jadi jadi setelah ovum dan sperma bertemu, maka terbentuklah yang namanya zigot. Nah, selanjutnya zigot ini nantinya akan menempel di bagian uterus atau rahim. Ya. Nah, rahim ini merupakan organ reproduksi wanita yang paling lentur dan juga paling kuat. Kalau kondisi tidak sedang hamil, eh, uterus atau ovarium ini eh, ukurannya sama seperti
buah pir atau segenggaman tangan ya, satu genggam tangan. Nah, berbeda dengan saat ketika hamil. Nah, seiring dengan pertambahan ukuran bayi, bertambahnya jumlah volume air ketuban, maka si uterus atau rahim ini bisa berkembang sangat elastis menjadi ukuran yang lebih besar lagi beberapa kali lipat. Nah, oleh sebab itulah rahim itu disebut sebagai organ reproduksi wanita yang paling kuat dan paling lentur. Nah, di rahim ini terdapat 3 macam lapisan ya. Ada lapisan endometrium yang lapisan paling dalam, kemudian ada myometrium yang bagian tengah yang warna merah ini di tengah, dan perimetrium yang merupakan lapisan jaringan ikat ya, yang sebelah sini yang warna pink ya, yang warna pink luar ini perimetrium. Nah, yang myometrium lapisan ototnya, nah, di sebelah sini. Nah, yang di dalam itu endometrium. Nah, di mana zigot itu tumbuh? Nah, zigot ini tumbuh di bagian endometrium di bagian sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah serviks uteri atau leher rahim. Nah, leher rahim di sini eh, bentuknya yang ini. Jadi dia ukurannya hanya sekitar 1 inci atau 2,54 sentimeteran segitu. Nah, dia itu yang sebelah sini. Nah, ini dari uterus atau rahim, dia menyempit membentuk serviks ya. Nah, serviks ini eh, rentan terjadi infeksi ya. Dia itu kalau kalian pernah tahu tentang infeksi PID, pelvic inflammatory disease. Nah, yang disebabkan karena eh, mikroba. Nah, si pelvic ini yang terkena ya. Kemudian saluran selanjutnya itu ada yang namanya vagina. Nah, vagina itu yang ini. Saluran ke dalam memanjang ini adalah vagina. Nah, vagina itu merupakan jalan atau organ yang berfungsi untuk jalan kopulasi, juga merupakan jalan lahir bayi keluar lewat si vagina ini dan merupakan alat keluaran dari hasil menstruasi. Nah, vagina ini juga merupakan organ yang sangat elastis sekali. Nah, karena apa? Karena dia ukurannya bisa membesar, bisa melebar sampai sebesar kepala bayi manusia ya. Oleh sebab itulah dia sangat elastis sekali. Nah, vagina itu terbagi menjadi 2 bagian. 2/3 proksimal itu disebut bagian dalam dan 1/3 distal itu disebut sebagai bagian luar. Nah, di ujung sini vagina itu dilapisi oleh selaput namanya selaput himen. Kalau pada manusia itu dikenal sebagai selaput darah ya. Kemudian ada lubang vagina di bagian luarnya lagi atau istilahnya introitus vagina atau lubang vulva. Nah, ini adalah lubang vaginanya. Nah, untuk kelenjar-kelenjarnya itu ada kelenjar vestibula. Letaknya di mana kelenjar vestibula? Jadi dia itu letaknya di organ kelamin perempuan di dekatnya labium minor. Ya, labium minor. Kemudian ada juga kelenjar Bartolini. Nah, di sebelah sini juga. Kemudian ada kelenjar mame. Untuk kelenjar vestibula, dia itu berfungsi untuk mensekresi lendir pada saat sebelum terjadinya koitus. Nah, kenapa kok si perempuan ini juga perlu menghasilkan lendir supaya pada saat terjadi koitus atau hubungan seksual itu tidak merasakan kesakitan. Jadi ini berfungsi sebagai pelumasnya. Nah, kemudian untuk kelenjar Bartolini itu juga sama, dia itu juga menyumbang sekresi lendir yang berfungsi sebagai pelumas atau lubrikasi istilahnya saat terjadi intercourse atau koitus ya, itu nama lain untuk hubungan seksual. Nah, untuk yang kelenjar mame, nah ini berfungsi dia itu bisa menghasilkan ASI setelah
setelah ibu ini melahirkan ya, biasanya setelah hitungan jam atau hitungan menit atau hitungan beberapa hari setelah melahirkan. Ada juga beberapa orang yang produksi ASINya itu bagus sebelum bayi dilahirkan, itu ASI sudah bisa keluar ya. Itu tergantung dari pola hidup, makanan juga ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada alat kelamin luar atau istilahnya organa genitalia eksterna. Nah, untuk organa genitalia eksterna itu dibedakan menjadi mons pubis ya. Jadi pubis itu adalah bagian tonjolan ya, tonjolan lemak ya yang bisa kita lihat, dan biasanya kita itu daerah mons pubis ini ditumbuhi oleh rambut-rambut kalau pada perempuan yang sudah eh, menuju akil balik ya. Kalau pada anak-anak mons pubisnya biasanya masih polos ya. Nah, kemudian setelah mons pubis ada yang namanya klitoris ya. Nama lainnya itu kelentit ya. Nah, jadi ini merupakan berupa tonjolan otot. Nah, dia itu sangat peka terhadap rangsangan sama dengan penis ya, karena asal usulnya organ tersebut itu sama dengan penis. Cuman kalau pada laki-laki berkembang menjadi penis, kalau pada perempuan organ organ asal tersebut berubah menjadi klitoris. Nah, ini terjadi ketika eh, bayi masih di dalam kandungan ibu ya. Kemudian selanjutnya itu ada labium. Ada labium minor. Labium minor itu yang letaknya di sini. Kemudian ada labium mayor. Nah, labium mayor itu yang berupa berupa ini yang lebih lebih tebal. Nah, bedanya apa? Kalau labium minor itu dia lebih tipis, lokasinya lebih di dalam, warnanya itu pink ya, biasanya pink, tidak berambut, agak basah. Karena apa? Karena dia terdiri atas membran mukosa yang bisa menghasilkan mukus ya atau lendir, kemudian bisa terdapat glandula atau kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, dan juga pada bagian ini banyak mengandung ujung-ujung saraf sensorik sehingga dia peka juga terhadap rangsangan. Nah, sedangkan yang labium mayor itu letaknya di sebelah luar, biasanya itu dia lebih tebal ya, kemudian warnanya dia itu lebih coklat karena berpigmen. Nah, pada bagian ini dia banyak mengandung glandula sebase atau kelenjar minyak, dan pada bagian sini juga biasanya kalau pada anak gadis yang sudah beranjak remaja ya atau yang mau akil balik, dia berambut ya, mulai tumbuh rambut. Kalau labium labium mayor ini dia homolog dengan skrotum. Homolog itu maksudnya asal usul organ tersebut pada saat masih bayi, masih zigot itu berasal dari organ yang sama. Ya, pembagiannya atau spesifikasinya, diferensiasinya itu menjadi berbeda ketika bayi tersebut mengarah kepada bayi perempuan atau bayi laki-laki. Itu yang disebut dengan homolog ya. Jadi asal usul organnya tersebut antara labium mayor dengan skrotum itu sama. Skrotum itu adalah organ pembungkus testis pada laki-laki ya, yang bisa mengkerut dan mengendur berdasarkan suhu. Yang pada pertemuan lalu sudah saya bahas. Nah, selanjutnya ada introitus vaginae atau lubang vagina yang ini. Jadi sebagai lubang untuk memasukkan penis ke dalam vagina perempuan. Nah, itu tadi sudah tentang organ reproduksi. Selanjutnya di sini ada gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Nah, gamet pada perempuan itu adalah ovum. Ya, gametnya pada perempuan itu adalah ovum. Nah, di mana terjadinya pembentukan ovum? Ovum itu terbentuk di dalam ovarium. Ya, di dalam ovarium. Nah, di sini, di dalam indung telur. Nah, peristiwanya karena dia menghasilkan ovum maka disebut sebagai oogenesis. Oogenesis. Nah, peristiwanya itu sama. Oogenesis itu melibatkan proses pembelahan mitosis dan proses pembelahan meiosis.
Nah, pembelahan mitosis itu merupakan proses pembelahan di mana hasil anakan itu sama dengan hasil sama dengan sel induknya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk proliferasi atau perbanyakan. Ya. Kemudian ada meiosis. Nah, meiosis itu adalah proses pembelahan yang dimana hasil sel anakan itu memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, itu adalah meiosis. Nah, sebenarnya prosesnya itu sama, tetapi yang berbeda itu adalah pada hasil meiosis yang pertama ini. Nah, kalau pada ovum, ya, pada proses pembentukan ovum, oosit primer itu melakukan pembelahan meiosis 1. Nah, yang oosit primer ini menghasilkan satu oosit sekunder dan satu polar body atau badan polar. Nah, berbeda dengan yang sperma kemarin. Kalau sperma kemarin kan spermatosit primer menghasilkan dua spermatosit sekunder. Nah, kalau pada perempuan itu berbeda. Satu oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar. Nah, selanjutnya yang badan polar ini nanti akan membelah menjadi badan polar dua-duanya. Nah, sedangkan yang oosit sekunder nanti akan membelah menjadi satu ovum dan satu polar body atau badan polar. Sehingga pada proses pembelahan meiosis sel telur itu dari satu spermatosit primer menghasilkan satu macam ovum, satu ovum. Nah, tiganya itu merupakan badan polar. Badan polar itu nanti akan kemana? Badan polar itu nanti akan luruh, ya, akan melebur dengan sendirinya. Ya, yang akan tumbuh adalah si ovum ini, ya. Nah, di sini adalah tempat terjadinya proses gametogenesis atau oogenesis atau proses pembentukan ovum. Jadi di bagian korteksnya inilah terjadinya proses pembentukan ovum. Nah, ini adalah proses rangkaian pembentukan gamet pada perempuan atau proses pembentukan ovum. Jadi eh, seiring dengan bertambahnya atau berkembangnya oosit, ya, oosit sel telur, ya, calon bakal sel telur ini. Nah, berkembanglah juga folikel-folikelnya. Ya, jadi oosit itu tumbuhnya itu di dalam folikel. Nah, kalau pada oosit primer, ya, pada oosit induknya, maka dia itu dilingkupi oleh yang disebutnya folikel primordial. Nah, selanjutnya folikel primordial ini nanti akan berkembang menjadi folikel primer. Bedanya apa? Di situ ada tambahan sel-sel granulosa dan ada sel TK namanya. Nah, kemudian folikel primer ini nanti tumbuh menjadi folikel sekunder. Nah, di folikel sekunder dia itu sudah punya zona pelosida, sudah punya membran basement, ya, membran basal istilah lainnya. Nah, selanjutnya folikel sekunder itu nanti akan berkembang menjadi lebih matuk lagi. Di sini muncul antrum atau ruangan kosong, ya. Nah, selanjutnya eh, nanti ini tumbuh lagi menjadi lebih besar karena ada proses pengaruh dari hormon luteinizing hormon. Nah, menjadi oosit sekunder. Ya, menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder itu ditandai dengan apa? Antumnya sudah lebih besar ruangannya. Kemudian di sini ada satu sel oosit yang ukurannya besar, yang ini oosit sekunder. Nah, dan satu sel lagi yang ukurannya kecil, yaitu polar body. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, yang besar ini adalah intinya. Ini adalah oosit sekunder, satu jumlahnya, dan ini satu polar body yang kecil di luar ini, yang di tepinya ini. Nah, ovum diovulasikan atau dihasilkan setiap bulannya itu sudah dalam bentuk
oosit sekunder. Ya. Jadi pada tahap ini adalah ovum dihasilkan, ya, dikeluarkan setiap bulannya. Nah, ketika nanti ada proses pembuahan oleh sperma, maka ovum ini nanti akan langsung melanjutkan pembelahannya menjadi matuk ovum, ya, ovum yang sudah matang. Oke. Jadi perlu diingat-ingat, pada saat ovulasi maka yang diovulasikan itu adalah oosit sekunder, ya, bukan sudah merupakan ovum, ya, jadi belum berupa ovum, jadi masih berupa oosit sekunder. Nah, tergantung dari ada tidaknya sperma yang membuahi. Nah, kalau tidak ada sperma yang membuahi, maka oosit sekunder ini nanti akan melebur, terjadilah menstruasi. Kalau misalnya ada pertemuan dengan sperma, ya, ada fertilisasi, maka oosit sekunder ini nantinya akan segera melanjutkan proses pembelahannya, ya, menjadi ootit. Nah, selanjutnya dia akan berkembang menjadi ovum, jadi zigot, ya, seperti ini. Nah, ini adalah proses pembentukan ovum pada perempuan atau oogenesis. Jadi seiring dengan berkembangnya ovum atau sel telur, berkembang juga folikel-folikelnya. Nah, pertama, ini terjadi proses mitosis, ya. Proses mitosis pembelahan oogonium, sel induknya. Yang kromosomnya itu adalah 2N. Nah, folikelnya pun juga tumbuh seperti ini. Nah, selanjutnya oogonium ini nanti akan tumbuh menjadi oosit primer, ya, pada tahap profase 1. Ini masih 2N. Nah, folikelnya berubah tetap menjadi folikel primordial. Nah, ini terjadinya kapan? Proses ini terjadi semenjak bayi perempuan ada di dalam di dalam kandungan ibunya. Ya, jadi proses pembentukan ovum kalau pada perempuan itu terjadi semenjak bayi perempuan itu ada di dalam kandungan ibunya, ya, kejadian ini, ya. Nah, selanjutnya ketika bayi dilahirkan, nah, sampai menjadi anak-anak, sampai sebelum sebelum akil balik, ya, posisi ovum itu masih di sini berupa oosit primer, ya. Nah, sampai akhirnya barulah setelah masa pubertas, ya, masa akil balik, nah, proses oosit primer itu akan menjadi oosit sekunder dan juga polar body. Jadi proses pembelahan meiosis itu terjadi. Ya, meiosis 1. Nah, selanjutnya kalau ini yang diovulasikan, yang dikeluarkan pada saat setiap bulan. Kalau misalnya dia dibuahi oleh sperma, maka oosit sekunder ini nantinya akan berubah, ya, menyelesaikan tahap pembelahannya yang awalnya di fase metafase 2, dia akan menjadi telofase, kemudian akan terjadi pembelahan, ya. Pembelahan menjadi sel zigot. Ya, sel zigot ini sudah ada kromosom spermanya. Kemudian ada polar body-nya. Nah, polar body ini nantinya akan otomatis mati, meluruh. Begitu juga dengan yang ini, ya. Nah, oleh sebab itulah berbeda dengan laki-laki, ya. Kalau pada laki-laki proses spermatogenesis, ya, pembelahan mitosisnya itu terjadi secara terus-menerus, ya, sampai dia dewasa. Nah, sampai dia tua. Berbeda dengan perempuan, ya. Kalau pada perempuan proses pembentukan oogonium itu sudah ada dari sejak dalam kandungan ibu. Anak perempuan ada dalam kandungan ibu. Nah, begitu dilahirkan,
masing-masing bayi itu sudah punya jatah ovum sendiri-sendiri. Ya, yang jumlahnya itu bisa berbeda antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Nah, oleh sebab itulah jatah yang sudah ada ini, yang sudah ada semenjak bayi itu sebelum dilahirkan, itu nantinya itu akan menjadi jatah eh, sampai kapan ovum itu dapat diovulasikan seperti itu. Kalau misalnya jatahnya di situ ada 500 ovum, maka 500 ovum itu nantinya akan dikeluarkan setiap bulannya, akan diovulasikan. Oleh sebab itulah pada perempuan ada masa menopause istilahnya ya, ada masa menopause di mana pada perempuan itu sudah nggak bisa lagi terjadi menstruasi ya, karena apa? Karena si jatah ovumnya itu sudah nggak ada seperti itu ya. Itulah sebabnya, alasannya kenapa kalau pada perempuan itu ada menopause sedangkan pada laki-laki itu tidak ya, karena pada perempuan itu jatah oogoniumnya itu sudah ada semenjak bayi perempuan ada di dalam kandungan ibunya ya. Kalau pada laki-laki nggak seperti itu, oogonium itu terjadi secara spermatogonium itu bisa diproduksi setiap saat. Karena apa? Karena proses pembelahan spermatogenesis itu terjadi setiap saat ya, terjadi setiap saat sampai laki-laki itu menjadi dewasa, kakek-kakek itu masih terjadi proses spermatogenesis ya. Kalau oogenesis itu berbeda ya. Nah, ini adalah proses pembentukan ovum dan juga folikel yang terjadi di dalam uterus atau sel rahim. Maaf, di dalam ovarium ya. Nah, ini adalah ovariumnya. Ovariumnya ini di bagian korteks, yang di bagian samping ini bagian korteks. Nah, yang ini adalah bagian medulanya yang dialiri pembuluh-pembuluh darah ya. Untuk ini, nah ini adalah jumlah hari di dalam satu bulan kalender. Ya, dalam satu siklus kita menstruasi itu ada 28 hari kira-kira ya. Nah, tahap satu, nah tahap satu ini nih ada yang namanya folikel primer. Nah, folikel primer ini mengandung oosit primer namanya. Ya, mengandung oosit primer. Nah, misalnya ini hari tanggal 1. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 menuju 3, oosit primer itu folikelnya akan semakin berkembang ya. Nah, sama sudah ada antrum buangan ya bentuk dibandingkan dengan ini. Jadi dindingnya semakin menebal, ada antrumnya. Begitu juga dengan yang ini. Jadi sekitar usia tanggal 7 atau tanggal 8 terjadi penebalan dinding folikel ya. Kemudian ada antrum yang berisi cairan juga, cairan folikel. Nah, selanjutnya pada sekitar hari ke-10 atau ke-11 ukuran folikel itu menjadi semakin besar. Kemudian ruangan antrumnya itu semakin besar juga. Nah, semakin besar. Nah, pada saat ini disebut sebagai follicle the graft. Ya, pada saat folikel matang ini disebut folicle the graft. Nah, folicle the graft ini mengandung satu oosit ya, satu oosit sekunder hasil dari pembelahan meiosis 1 dan juga satu badan polar ya. Kita lihat di sini yang oosit sekunder itu yang warna kuning orange agak besar, sedangkan satu badan polar itu yang ukurannya lebih kecil. Nah, pada tahap inilah, nah selanjutnya folicle the graft yang sudah matang ini, nah ini adalah penampakan aslinya ya setelah berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, pada saat folicle the graft ini sudah matang, maka pada tanggal ke-14 folicle the graft itu akan memuntahkan ya, mengeluarkan isinya. Si ovum ini dikeluarkan. Nah, proses keluarnya atau dilepaskannya ovum dari ovarium ini disebut sebagai ovulasi. Nah, ini
Nah, ini peristiwa ovulasi yang sesungguhnya yang berhasil ditangkap oleh elektron. Mikroskop elektron ya. Nah, disebut ovulasi pada tanggal ke-14. Nah, apa yang terjadi pada folikel the graph ini tadi? Nah, di sini kan ada bekasnya ya, maka folikel ini nanti akan berubah menjadi folikel yang berwarna merah. Disebut sebagai folikel hemoragicum namanya. Nah, setelah merah nanti lama-kelamaan dia itu akan menjadi suatu badan atau istilahnya korpus. Nah, karena warnanya kuning, maka dia disebut sebagai korpus luteum. Jadi korpus luteum itu merupakan sisa-sisa dari folikel yang sudah merekah, yang sudah mengeluarkan isinya, sudah mengeluarkan si ovumnya itu tadi. Nah, selanjutnya si korpus luteum ini nanti ukurannya akan semakin mengecil, semakin kempes, lama-lama dia akan berwarna keputihan ya, berubah menjadi korpus albicans ya. Nah, proses ini nanti akan terjadi seterusnya, dan berulang-ulang ya, dan berulang-ulang. Nah, sehingga kita di sini bisa amati pada saat ini pelepasan ovum ini merupakan masa subur pada perempuan, ya, masa subur pada perempuan. Oke. Nah, masa subur pada perempuan itu eh, waktunya itu tidak lama. Jadi berkisar antara sekitar 1 atau 2 hari atau 2 sampai 3 hari. Ya, karena apa? Karena dikatakan masa subur ketika ovum ini dilepaskan dari ovarium, selanjutnya dia itu berjalan melewati oviduct ini, saluran telur ini. Nah, waktu berjalannya kan dia nggak butuh waktu terlalu lama ya. Jadi hanya sekitar 1 sampai 2 hari atau 2 sampai 3 hari. Itu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ya. Nah, setelah si ovum itu sudah sampai sini, maka tidak akan pernah terjadi proses fertilisasi ya, meskipun koitus atau intercourse itu tetap dilakukan. Jadi meskipun ada serangan sperma, kalau ovum sudah posisi di sini, maka proses fertilisasi penggabungan sperma dengan ovum itu tidak akan pernah terjadi lagi ya. Nah, ini adalah gambaran dari follicle the graph. Nah, yang ini gambarannya follicle the graph. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada ruangannya disebut sebagai antrum. Nah, antrum ini berisi merupakan rongga yang dia itu berisi cairan-cairan folikular istilahnya. Nah, kemudian di sini yang bulat-bulat itu disebut sebagai humulus oovus. Nah, kemudian di sini ada lapisan-lapisannya. Ada lapisan TK interna, ada lapisan TK eksterna, ada lamina basalis, ada sel-sel granulosa yang sebelah sini. Nah, yang ini kemudian ada corona radiata yang sebelah sini. Jadi lapisannya itu banyak sekali. Ovumnya itu di mana ya? Ovumnya yang di sini. Oke. Nah, kenapa sih kok ovum ini berlapis-lapis gitu ya? Nah, jadi kalau kita perjelas itu bentuknya itu dia seperti ini. Jadi kemarin sudah saya jelaskan kalau ovum itu tersimpan di dalam. Nah, nanti untuk melebur supaya ketemu dengan materi genetik pada ovum, ya, kromosomnya ovum, maka harus dihancurkan dulu oleh akrosom pada spermatozoa dengan 3 enzim ini tadi. Ya, kemudian, nah, apa yang terjadi setelah follicle the graph itu menghasilkan ovum, mengeluarkan ovum, maka yang terjadi adalah bekas follicle the graph-nya ini selanjutnya nanti akan berubah menjadi kemerahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menjadi corpus hemorrhagicum ya. Usianya itu nggak lama, pendek aja. Nah, kemudian nanti dia akan berubah menjadi berwarna kuning, disebut corpus luteum. Luteum itu berasal dari bahasa Yunani lutea, artinya itu kuning ya.
Nah, selanjutnya, nah keberadaan corpus luteum itu eh, dipertahankan pada saat masa kehamilan atau istilahnya itu selama kebuntingan. Nah, siapa yang mempertahankan? Yang mempertahankan itu adalah HCG, hormon chorionic gonadotropin. HCG ini dihasilkan oleh dinding embrio atau blastosit. Nah, jadi kalau misalnya pada saat proses ovulasi, ya proses pelepasan telur, terjadi pembuahan atau sterilisasi, otomatis kan nanti pembuahannya itu akan menghasilkan zigot. Zigotnya itu nanti akan tumbuh menjadi embrio. Nah, embrionya itu nanti akan menghasilkan hormon, namanya itu hormon HCG, yang biasanya kalau kita mau mengetes kita hamil atau enggak, pagi-pagi cek urin, itu kita ukur dari kadar HCG-nya. Kalau ada kadar HCG tinggi, maka akan terdeteksi dengan alat tes, sehingga itu bisa menandakan kalau itu hamil, ya, salah satu indikatornya. Nah, meskipun keberadaan HCG di dalam urin itu tidak mesti menandakan kalau dia itu hamil, bisa karena pengaruh obat, ya, minum obat tertentu itu yang bisa menghasilkan HCG itu bisa. Nah, tetapi salah satu indikatornya HCG, keberadaan apa namanya HCG di dalam urin itu bisa karena dia hamil. Nah, HCG ini dihasilkan oleh dinding embrio atau blastosit ini. Nah, HCG ini ternyata mempengaruhi corpus luteum supaya corpus luteum ini tetap ada, tetap terjaga selama kehamilan. Kenapa sih kok corpus luteum itu harus dipertahankan selama kehamilan? Ya, kenapa kok dia penting sekali, nanti akan kita bahas di belakang, ya. Nah, kalau misalnya tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteum itu akan menjadi rusak. Nah, melalui proses yang namanya luteolisis. Nah, akhirnya si corpus luteum ini nanti akan berubah warna menjadi bentukan warna putih. Namanya corpus albicans. Ya, corpus albicans ini nanti akan lama-lama menjadi stroma. Ya. Nah, gimana kalau misalnya terjadi kehamilan? Kalau ada kehamilan, maka corpus luteum ini tetap dipertahankan. Ya, dipertahankannya oleh siapa? Oleh hormon HCG yang dihasilkan oleh eh, dinding embrio bayi. Ya, oleh embryoblastosit istilahnya. Jadi tahapan-tahapan bayi itu ada morula, blastula, gastula. Ya, jadi tahap blastula dia menghasilkan si hormon HCG ini. Nah, kenapa kok perlu dipertahankan pada saat kehamilan? Karena corpus luteum ini pada saat kehamilan dia itu bisa menghasilkan hormon. Nama hormonnya itu adalah hormon progesteron. Nah, hormon ini harus tetap ada, harus tetap diproduksi pada saat kehamilan karena dia yang menjaga kesuburan dinding rahim, ya, tempat hidupnya janin di dalam organ reproduksi perempuan, ya. Kalau misalnya corpus luteum ini tidak dijaga dengan baik, ya, maka hormon progesteron yang dihasilkan itu akan semakin sedikit mengecil sehingga bisa menyebabkan tidak suburnya dinding rahim. Nah, kalau dinding rahim sudah kondisinya tidak baik, tidak subur, maka eh, zigot atau embrio itu akan susah hidup di dinding rahim. Nah, sehingga bisa menyebabkan misalnya apa namanya, bayi menempel tidak kuat atau peluruhan, keguguran dan sebagainya. Ya, oleh sebab itulah corpus luteum itu harus dijaga selama kehamilan. Oke. Nah, kalau misalnya nggak jadi kehamilan, nggak ada proses pelebukan atau fertilisasi antara sperma dengan ovum, maka corpus luteum ini nantinya akan rusak karena tidak ada hormon HCG yang dihasilkan dinding bayi yang bisa mempertahankan corpus luteum. Ya, kalau corpus luteumnya rusak, otomatis hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum itu akan turun. Ya, jumlahnya akan turun secara drastis sehingga endometriumnya, ya,
bagian ovarium yang dinding endometrium itu nggak bisa dipertahankan lagi sehingga terjadilah peluruhan endometrium, ya, peluruhan dinding rahim. Nah, yang disebut sebagai menstruasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hormon. Jadi hormon itu tadi sudah kita bahas sedikit ya di bab barusan, ya, di subbab barusan. Jadi proses pembentukan hormon itu disebut sebagai steroidogenesis. Nah, proses pembentukan hormon ini dilakukan oleh dua macam eh, organ kalau pada perempuan. Bukan organ sih, maksudnya dihasilkan oleh dua bagian dari organ reproduksi betina, organ reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada follicle the graft. Follicle the graft itu yang ini. Nah, follicle the graft itu yang ini. Ya, follicle yang sudah matang yang masih mengandung ovum. Yang kedua itu adalah corpus luteum. Ya, diingat-ingat, jadi yang menghasilkan hormon itu follicle the graft dan juga corpus luteum. Nah, follicle the graft itu menghasilkan hormon yang namanya hormon estrogen. Sedangkan corpus luteum menghasilkan hormon yang namanya hormon progesteron. Nah, apa saja sih fungsinya hormon estrogen itu? Nah, jadi hormon estrogen itu dihasilkan oleh follicle the graft pada perempuan, berfungsi yang pertama untuk meregangkan fimbre dan membukanya ostium tuba. Jadi follicle the graft itu kan berarti dia masih mengandung ovum. Nah, persiapan untuk terjadinya ovulasi maka estrogen ini perlu dihasilkan. Jadi fimbre itu bagian yang ini, corongnya ini dia itu harus meregang, harus membuka. Nah, ostiumnya itu juga harus membuka. Ya, bagian sini itu juga harus membuka. Nah, lubangnya itu. Nah, kenapa? Karena supaya ketika ovarium itu dihasilkan, ditembakkan, maaf, jadi eh, ketika ovum, ya, sel telur itu ditambahkan dari ovarium, jadi ovum itu keluarnya itu ditembakkan, ya, jadi keluarnya itu ditembakkan dari ovarium supaya bisa tertangkap oleh bagian fimbre dan ostium tuba ini, yang bagian sini, ya, supaya bisa ditangkap. Oleh sebab itulah si estrogen itu diperlukan. Yang kedua itu meningkatkan sekresi mukosa di sepanjang saluran reproduksi berupa lendir atau mukosa, dan mukosa menjadi encer. Jadi di sini itu dipengaruhi dengan menghasilkan lendir-lendirnya, ya. Kemudian yang ketiga supaya silia dari epitel pada tuba falopi itu tegak atau meregang. Jadi di bagian oviduct atau tuba falopi itu ada silia-silia. Nah, silia-silia ini bisa bergerak-gerak. Nah, pergerakan silia itu menyebabkan ovarium yang ada di sini ini dia bergerak, ya, bergerak menuju ke sini. Begitu juga yang di sini. Jadi ovum yang sudah ditembakkan ditangkap di sini, dia itu bisa digerakkan, ya, bergeraknya ke sini nih karena dibantu oleh vili atau bulu-bulu rambut-rambut yang ada di sepanjang saluran tuba falopi ini. Nah, proses pergerakannya dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, yang keempat, merangsang proliferasi atau hiperplasia pada endometrium atau uterus. Ya, jadi eh, membantu proses penebalan. Ya, sebelum ovum itu diovulasikan, sebelum ovum itu dilepaskan, maka dinding rahim itu perlu disuburkan dulu, digemburkan dulu. Karena apa? Karena untuk jaga-jaga jika ada kehamilan, maka ovarium atau bukan ovarium untuk jaga-jaga agar ketika ada kehamilan, maka rahim itu sudah siap. Ya, rahim itu sudah siap, ya. Proses penggemburan atau penyuburan endometrium dari rahim atau uterus itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Ya. Nah, yang kelima untuk meningkatkan kepekaan miometrium terhadap efek oksitosin. Jadi ketika nanti proses mau melahirkan, nah si endometrium si
estrogen itu juga tetap diperlukan. Karena apa? Karena dia itu bisa menyebabkan oksitosin itu supaya aktif bekerja. Kalau oksitosin bekerja, maka dia itu akan meningkatkan eh, otot dari miometrium sehingga nanti bayi itu mudah untuk keluar pada saat proses melahirkan. Nah, kemudian selanjutnya ada cervix uteri, ya. Terkait dengan cervix uteri, maka dia itu akan membantu proses relaksasi dan membukanya jalan lahir, ya. Kemudian merangsang pertumbuhan dan perkembangan alat sekunder. Jadi kelenjar mami atau payudara semakin membesar, pelvis itu menjadi panggulnya itu menjadi melebar, kemudian suaranya kalau pada perempuan itu nanti semakin melengking. Nah, itu adalah pengaruh dari hormon estrogen. Nah, kemudian ada penimbunan lemak eh, berfungsi untuk penimbunan lemak subkutan sehingga kulit gitu menjadi halus dan lebih lembut ya. Jadi adanya hormon estrogen pada perempuan itu juga mempengaruhi terhadap eh, terhadap kulit pada perempuan. Oleh sebab itulah kenapa kulit pada perempuan itu lebih halus ya, lebih lembut dibandingkan dengan kulit pada laki-laki. Nah, ini adalah karena pengaruh dari hormon estrogen. Nah, sedangkan untuk progesteron, fungsinya yang pertama itu adalah untuk merangsang fase sekresi pada endometrium. Jadi dia yang mempertahankan endometrium supaya endometrium itu tetap subur ya. Yang kedua, merangsang sekresi uterine milk pada myometrium. Nah, jadi menghasilkan uterine milk di mana uterine milk ini berfungsi sebagai makanan embrio. Ya, makanan eh, janin yang masih kecil pada saat di dalam dalam uterus ya atau di dalam rahim. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan alveolus atau kelenjar asini pada glandula mame. Jadi persiapan untuk produksi ASI. Yang keempat, memelihara kehamilan dengan mencegah kontraksi miometrium atau anti-abortifum. Jadi ketika korpus luteum dipertahankan, progesteron dihasilkan, maka progesteron itu nanti akan memelihara kesuburan dari rahim kita. Nah, pada saat itu juga progesteron itu berfungsi sebagai anti-abortifum. Jadi mencegah supaya dinding rahim, dinding myometrium itu tidak mengalami kontraksi. Ya, kalau terjadi kontraksi dindingnya otomatis kan bayi itu akan tertekan keluar ya atau eh, bisa mengalami abortus ya. Oleh sebab itulah adanya progesteron itu berfungsi sebagai anti-abortifum. Selanjutnya, dia itu memblok birahi dan juga ovulasi. Kalau progesteron itu dipertahankan, maka eh, proses ovulasi itu akan terhenti selama masa kehamilan. Ya, sehingga ovulasi itu tidak terjadi. Yang keenam, merangsang peningkatan nafsu makan. Ya, merangsang peningkatan nafsu makan. Oleh sebab itulah kenapa kalau ibu hamil itu kan berarti progesteronnya tinggi. Nah, oleh sebab itulah nafsu makan pada ibu hamil itu meningkat ya karena progesteronnya itu tinggi. Nah, ini adalah hubungan antara ovarium, endometrium dan juga hormon ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah fase awal ketika proses menstruasi mau berakhir ya. Jadi pada saat ini hormonnya itu masih semuanya rendah ya pada saat menstruasi. Nah, folikelnya juga masih kecil karena kan ini masih mau dimulai dari awal ya. Misalnya pada hari ke-0. Nah, kemudian setelah menstruasi nanti dia itu akan berubah menjadi folikel primer. Kemudian berubah menjadi folikel primordial. Primer, kemudian folikel sekunder, kemudian folikel the Graaf. Nah, pada folikel the Graaf dia menghasilkan hormon estrogen sehingga hormon estrogen yang warna kuning ini tinggi. Nah, ketika hormon estrogen ini dihasilkan tinggi, maka ovarium itu semakin ditebalkan ya, digemburkan, dibuat tebal. Nah, kemudian ada ovulasi, proses pelepasan telur. Cium. Nah, setelah ovulasi terjadi, maka berubah menjadi korpus hemorragicum, berubah menjadi korpus luteum.
Nah, pada saat eh, ini dilepaskan, otomatis kan follicle draftnya udah nggak ada ya. Nah, karena follicle draftnya nggak ada, maka estrogen langsung menurun secara drastis, ya. Karena yang menghasilkan estrogen kan follicle draft. Nah, kalau follicle draftnya udah melepaskan ovum, otomatis kan estrogennya sudah nggak dihasilkan lagi. Oleh sebab itulah estrogennya akan menurun secara drastis. Nah, selanjutnya yang tinggi apa? Selanjutnya yang tinggi adalah progesteron. Karena apa? Karena di sini follicle draftnya sudah berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum itu menghasilkan progesteron. Nah, progesteron itu menjaga kehamilan sehingga dinding rahim yang tadi sudah tebal itu semakin ditebalkan lagi, ya. Jaga-jaga BE misalnya, kalau misalnya ini sudah diovulasikan, ternyata di perjalanannya itu ketemu sama sperma. Nah, sehingga zigotnya itu nanti siap untuk menempel, ya, bernidasi di endometrium ini. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya nggak terjadi, ovula apa fertilisasi, maka dia akan kembali ke ini. Terjadi peluruhan dinding endometrium. Terjadilah menstruasi, ya. Oleh sebab itulah kita di sini bisa amati ya. Kalau kita menstruasi pada hari ke-1, kedua, ya, tanggal 1 atau tanggal 2, maka tanggal ovulasi itu sekitar tanggal 14-an. Ya, 2 minggu setelah menstruasi pertama atau sekitar 1 minggu setelah menstruasi terakhir. Nah, ya, karena apa? Karena butuh waktu sekitar 1 mingguan, ya. Maaf, butuh waktu sekitar 2 minggu dari folikel primer ini tumbuh menjadi folikel graft yang matang yang siap untuk mengovulasikan ovum. Ya, jadi 2 minggu setelah menstruasi pertama itu adalah eh, masa subur pada perempuan, ya. Masa dihasilkannya sel ovum. Nah, memang antara apa namanya, aturan ini nih berlaku untuk perempuan yang masa masa suburnya yaitu jelas, ya. Jadi tanggal menstruasinya itu jelas, tidak melingsir terlalu jauh, kemudian rutin, itu eh, aturan ini bisa dipakai. Nah, berbeda dengan perempuan yang menstrual periode mensnya itu acak kadut, ya. Nah, masa-masa ovulasinya itu akan lebih susah untuk dipastikan, lebih susah untuk diketahui, ya. Karena apa? Karena eh, biasanya dokter itu akan melihatnya itu dari fase-fase ini. Nah, oleh sebab itulah biasanya orang yang memiliki siklus menstruasi yang acak kadut, ya, yang berantakan itu nanti oleh dokter biasanya itu akan diberi semacam obat yang fungsinya itu adalah untuk mengatur hormonalnya terlebih dahulu. Kalau hormonalnya itu sudah diperbaiki, nanti dia akan mens lancar. Nah, kalau udah mensnya lancar, maka nanti dokter itu akan bisa dengan mudah menentukan kapan dia fase menstruasinya, kapan dia fase ovulasinya, sehingga bisa dilakukan proses eh, apa namanya, bayi tabung atau semacamnya, ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan hormonnya yang dihasilkan. Jadi otak kita dia itu bisa menghasilkan FSH sama LH. Nah, FSH ini namanya kan follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi terhadap pembentukan folikel. Nah, FSH ini mematangkan folikel tegap. Nah, kalau folikel tegap matang, otomatis kan estrogennya meningkat. Ya. Selanjutnya hipofisis. Hipofisis itu juga menghasilkan LH, luteinizing hormone, lutein. Jadi dia itu berfungsi untuk melakukan ovulasi supaya si folikel tegap itu mengeluarkan isinya, terjadilah ovulasi. Kemudian LH ini juga membentuk corpus luteum. Kalau corpus luteum terbentuk, tadi fungsinya corpus luteum adalah untuk menghasilkan progesteron, sehingga progesteronnya itu naik. Nah, kalau misalnya eh nah
kalau misalnya estrogennya itu tinggi, ya estrogennya tinggi, maka dia itu akan memberi feedback kepada FSH supaya menekan terhadap produksi, terhadap kinerjanya untuk mematangkan folikel dekat supaya estrogennya itu tidak terlalu berlebihan ya. Jadi di sini ada eh, peran feedbacknya juga ya. Nah, menopause itu merupakan akhir dari siklus reproduksi pada perempuan, di mana ditandai biasanya dengan mensnya itu terhenti ya, karena jatah telurnya itu sudah habis ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, datangnya itu pada manusia biasanya lebih dari 45 tahun, tetapi ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Bisa yang menopause-nya itu datang lebih cepat atau bisa lebih dari itu ya. Nah, eh pengaruh dari menopause itu adalah karena eh, jatah ovumnya itu sudah habis ya, atau bisa juga karena adanya varektomi bilateral, jadi dua-duanya itu dipotong ya, sehingga ovumnya itu sudah tidak bisa dihasilkan ya, dihasilkan tetapi tidak bisa keluar ya. Kemudian karena adanya pengaruh hormon FSH dan LH yang tinggi sehingga tidak ada umpan balik ya seperti yang ini. Ya, jadi FSH LH-nya tinggi, tidak ada umpan balik sehingga menyebabkan menopause. Nah, itu bisa terjadi. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya FSH dan LH tinggi tidak diatur kadarnya, maka ini bisa memicu eh, timbulnya human menopause gonadotropin ya, hormon yang memacu terjadinya menopause pada manusia. Nah, tanda-tandanya menopause itu seperti apa? Jadi orang yang menjelang menopause itu akan mengalami gejala klimakterium. Artinya apa? Haidnya itu tak akan terhenti. Jadi biasanya mens dalam beberapa waktu yang sedikit-sedikit, awalnya seperti itu, kemudian berhenti, nanti muncul lagi, berhenti lagi dalam waktu yang agak lama. Itu bisa tanda-tanda menopause. Kemudian timbul rasa hot flashes, jadi rasa panas di seluruh badan, cepat lelah, emosi, dan sebagainya. Nah, untuk menopause yang terjadi di usia muda, jadi lebih cepat dibandingkan dengan biasanya, itu disebut sebagai menopause precox. Nah, menopause precox itu banyak faktornya. Ya bisa jadi karena faktor hormonal dan sebagainya. Nah, udah selesai untuk pertemuan dari sistem reproduksi betina atau reproduksi perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.